Kami sampaikan kembali kepada Anda kebaikan dan keburukan obat racikan puyer. Namun, sederet keburukan puyer yang lebih banyak belum bisa menghentikan praktik persepan puyer ini. Sejauh yang kita tahu, belum ada penelitian atau pengkajian secara mendalam tentang kedua hal tersebut. Mungkin yang ada saat ini adalah tentang baru dalam bentuk opini, pemikiran logis, atau mungkin suatu kajian-kajian awal. Diracik atau tidak diracik, itu merupakan otoritas dokter. Jadi tidak bisa harus pakai racikan, harus tidak pakai racikan, itu hak dokter yang paling pribadi. Salah satu alasan Idai meresepkan puyer karena ketersediaan obat untuk anak. Apakah memang obat untuk anak tidak lengkap? Ya, jadi sebenarnya semua obat sudah tersedia ya dalam bentuk bermacam-macam tadi, obat jadi. Tablet, sirup, emulsi, semua sudah. Tapi biasanya kan obat yang dicampur ini kan adalah obat-obat yang tablet, solid gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah tersedia. Obat yang tidak ada kemasan sirupnya untuk anak hanya obat TBC pyrazinamide dan obat HIV. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kita memberikan puyer karena tidak ada sediaan sirup untuk anak. Ketika obat paten tersebut diproses di pabrik, ia harus memenuhi standar tinggi sesuai cara pembuatan obat yang benar atau CPOB. Begitu dijadikan puyer, kemasan dibuka, digerus, dicampur lalu dibagi-bagi menurut perkiraan petugas apotek. Apakah ini juga sesuai standar CPOB? Inilah yang dikhawatirkan kalangan industri farmasi. Industri itu mempunyai pengaturan-aturan seperti itu. Tujuannya adalah pada akhirnya adanya standar, karena kita produksi secara massal, standar, dan melindungi masyarakat daripada risiko obat. Cara peresepan seperti ini kurang melindungi risiko obat. Kemudian puyer itu juga kan dibikin dengan tangan, dibuka dulu bungkusnya ya, bikin pakai tangan, terus dituang di atas itu, lalu dibagi-bagi dengan kertas ya, kemudian dimasukkan dalam kertas-kertas kecil yang dibungkus, dikemas ya. Untuk ini tidak susah dimengerti bahwa tingkat higienisnya tidak akan sebaik dengan obat yang dibuat secara modern, secara bagus, CPOB. Pemerintah mengaku melakukan pengawasan rutin. Lalu apa komentar Anda menyaksikan proses peracikan puyer seperti ini? Itu kan praktek-praktek yang menyalahi kaidah-kaidah kefarmasian. Nah, itu seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau memang apoteker itu bekerja sudah disumpah, asisten apoteker bekerja sudah disumpah. Setuju bahwa kita tentu harus melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang penggunaan obat-obat tersebut, apakah dalam bentuk puyer, apakah dalam bentuk sirup. Pasien itu menjadi antara tanda kutip sesat begitu oleh karena didikan dokter juga kan. Dokter dari dulu meresepkan puyer sehingga pasien puyer lebih bagus kalau gitu ya. Nah sekarang dokter juga punya kewajiban untuk mengembalikan ke jalan yang benar pasien yang sudah kandung sesat ini. Nah sekaranglah saatnya tenaga medis menebus dosa-dosa itu dengan mulai lebih gencar memberikan penyuluhan kesehatan. Kebutuhan mereka itu sudah disediakan dalam bentuk sirup. Kadang-kadang ada dalam bentuk sachet artinya semacam bubuk puyer itu, tapi dibuat oleh pabrik sehingga tidak perlu dicampur-campur ini atau dimanipulasi apapun lagi. Sachet juga bisa.
kita mulai berpikir atau berani mengambil kebijakan, mari kita kurangi sama-sama peresapan puyer.